Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Pada materi zakat fitrah ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh semua murid. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah memahami ketentuan zakat. Kemudian, IPK yang harus dikuasai menjelaskan pengertian zakat fitrah, menunjukkan dalil tentang zakat fitrah, menjelaskan syarat zakat fitrah, menganalisis rukun zakat fitrah, dan menganalisis hikmah zakat fitrah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah menjelaskan pengertian zakat dengan benar, menunjukkan dalil tentang zakat dengan benar, menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar, menganalisis syarat zakat fitrah dengan benar, dan menganalisis rukun zakat fitrah dengan benar. Baiklah, kita mulai pelajaran zakat fitrah kali ini dengan pertanyaan, apakah zakat fitrah itu? Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti bersih, baik, berkah, tumbuh, dan bertambah. Sedangkan zakat dalam istilah fikih merupakan sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah agar diserahkan kepada orang yang berhak dengan ketentuan syara'. Sekarang kita beralih pada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam kepada orang yang berhak menerima setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Selanjutnya, mari kita simak dalil tentang zakat fitrah berikut ini. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Rukun-rukun zakat fitrah. Rukun yang pertama adalah niat. Niat dalam ibadah adalah bagian dari rukun diterimanya ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun yang kedua adalah muzaki, yakni orang yang mengeluarkan zakat. Berikutnya, rukun yang ketiga yaitu mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Rukun yang terakhir, yakni rukun yang keempat adalah adanya harta atau barang yang dipergunakan untuk zakat. Untuk zakat fitrah, harta yang dimaksud adalah bahan makanan pokok. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, muslim atau seseorang yang beragama Islam. Yang kedua, hidup di bulan Ramadan, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, beralih pada golongan-golongan penerima zakat. Mari kita simak ayat berikut ini. إن
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya yakni mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yakni yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Siapakah 8 golongan penerima zakat itu? Yang pertama adalah fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka. Ketiga, amil zakat, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Lalu golongan yang kelima adalah riqab, yakni budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Golongan yang keenam adalah gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Lalu golongan yang terakhir yakni golongan yang ke-8 adalah ibnu sabil, yakni mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, kita belajar tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, baik yang besar ataupun yang kecil, laki-laki ataupun perempuan, dewasa, budak ataupun merdeka. Hadis yang menjelaskan tentang besaran zakat fitrah yang harus dibayar adalah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamarin أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, baik laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau mengatakan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid pada saat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap jiwa atau setiap umat Islam adalah 1 sa' atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg, atau pendapat lain menyebutkan 2,7 kg, atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk 1 jiwa. Lalu, kapan waktu kita mengeluarkan zakat fitrah? Pertama, waktu takjil atau waktu awal. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan atau mubah, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau sebelum berbuka puasa. Kedua, waktu wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau pada saat sholat maghrib sampai sebelum waktu sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang terakhir adalah waktu yang lebih utama atau waktu yang afdal. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Bagaimana dengan waktu yang tidak diperbolehkan?
Nah, batas akhir membayar zakat fitrah adalah pada saat sholat Idul Fitri. Apabila ada seseorang yang membayar zakatnya setelah itu, maka tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Akan tetapi, hanya terhitung sebagai sedekah biasa saja. Apa saja hikmah disyariatkannya zakat fitrah? Hikmah pertama, zakat fitrah bisa menyucikan jiwa bagi yang mengeluarkannya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan harta. Zakat fitrah juga bisa menjadi sarana untuk menjalin kepedulian sosial dan silaturahim. Dengan mengeluarkan zakat fitrah, hal itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dengan zakat fitrah, kita juga bisa berbagi kebahagiaan sesama umat Islam. Dan yang terakhir, zakat fitrah akan membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Alhamdulillah, materi tentang zakat fitrah telah selesai kita pelajari. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang taat dan juga memudahkan kita dalam melaksanakan perintah Allah, terutama berzakat fitrah. Anak-anak, jangan lupa ya untuk senantiasa belajar dan juga senantiasa menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.